Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kalodhangan enjang menika kula lan panjenengan sedaya saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah kalajengaken zikir saha majelis ta'lim wonten ing enjang menika. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ridho dumateng kula panjenengan sedaya so dadosaken menika amal ingkang ngebotaken timbangan amal soleh kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Ingkang kalih sholawat salam kaaturaken dumateng panutan kula lan panjenengan sedaya, suri tauladan kula lan panjenengan sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya tenggo-tenggo menggah syafaatipun ingkang syafaatipun mangkeh ing dinten akhir. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet umatipun ingkang angsal syafaat. Amin Allahumma amin. Jamaah sedaya ingkang kawula hormati, manungsa urip ning alam donya menika dipun cipta Allah Subhanahu wa taala nggadahi rezeki sing beda-beda. Ana sing sugih ya ana sing ora pati sugih. Ana sing nyambut gawene penak, mungkin tanda tangan tok hasilnya akeh. Pengen Pak? Pengen tanda tangan tok hasilnya akeh. Ning guru mesti pikirane atine tentrem. Ana uga wong sing nyambut gawene niku Masya Allah luar biasa, awet esuk teko sore bahkan nyambung bengi hasilnya pas-pasan niku ya edan. Nek dikon milih ngono jane ya rasah nyambut gawe duwite akeh, ngoten ta Pak? Pengen sedanten. Kula ya pengen jane. Nek dikon milih niku menungso iku pengen ya niku ora rasah nyambut gawe duwite akeh. Ning ora penak ning alam donya kuwi nek misalkan Allah niku nggih mampu gawe wong sing sak alam donya kuwi sugih kabeh ku ya mampu, ning ora enak, Pak. Nek sugih kabeh, enek sing dodol, enek sing tuku wis mesti gathukane. Enek sing wong duit kabeh arep dodolan ra mungkin nyambut gawe. Ora enak, sugih kabeh ya ora enak, melarat kabeh ya ora enak. Ning alam donya niku gawe pasang-pasangan kabeh. Pramila jamaah sedaya ingkang kawula hormati, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Gusti Allah niku ngluwihake, melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lainnya fi rizki ing dalam rizki. Ya sebagian diberi kekayaan lebih, sebagian diberi sedengan, sebagian diberi pasan. Nek panjenengan kon milih sugih napa milih melarat napa milih pas-pasan? Pas-pasan wae Pak. Nek sugih mesti kok hisabe wae. Nek pas-pasan ki enak, pas butuh pas okno ya enak. Pas nyekolahke sedelongas mlebu sekolah, duwe duit go nyekolahke anak enak pas. Iki wayahe musim sedelongas Idul Adha, duwe duit ge korban, pas Idul Adha pas duwe duit ge korban enak. Nek pas-pasan ku enak. Rizki niku sampun dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala rizkinya.
Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ketok yo nyambut gaene penak nengok duit akeh yo enten nyambut gaene rekoso duite pas-pasan yo ono. Ning ya semanten ugi urung mesti nek duite akeh iku mesti adem ayem ati lan pikirane. Nggih napa nggih? Urung mesti juga nek duite ora akeh, rezekine ora akeh niku mesti sengsara atine nyandi-ndi ya ora mesti. Ana wong niku sing atine adem ayem tentrem, rezekine ora akeh ning adem ayem tentrem. Nek kon milih pilih sehat, misalkan enten wong niku enten wong duwe duit apa-apa, duwe duit akeh iso tuku apa-apa, ning karo dokter ora oleh mangan apa-apa. Padha wae, duwe duit akeh mangan apa gak iso, gak oleh sama dokter. Arep mangan sate jare darah tinggi, arep mangan nasi padang jare kolesterol. Enek sing pas-pasan uripe. Rezekine ya pas-pasan. Ning niku wau ajeng mapa ya diolehi karo dokter, meskipun kadang arep tuku ora ana duwike sing tuku. Itu semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, semua sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kewajibane menungso niku babakan rezeki niku napa? Jemput rezeki. Wis janji menungso kuwi ge urip mesti ge enek jatah rezekine. Nek wong wis entek jatah rezekine mesti wong kuwi mati. Nek ge urip mesti ge enek jatah rezekine. Ora ana wong wis entek jatah rezekine ge urip ora. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menungso niku ikhtiar. Ya, kabeh semua sudah ditentukan. Maka dalam surah Al-Jumat ayat 10 itu fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, nek wis padha melaksanakan salat, kalau sudah melaksanakan salat fantashiru maka bersebarlah, maka bertebaranlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, jemput rizkine Gusti Allah. Allah gandengake salat jemput rizki, kemudian Allah gandengake wadhkurullaha katsira, zikir sing akeh. Salat golek rizki, zikir kuwi enak, insyaallah tentrem, insyaallah barokah. Wong dikasih rizkine akeh ning ora dikir takelikan karo Gusti Allah, ya ora barokah, ora tenang uripe. Wong kaya rezeki akeh ning ora gelem salat, ya padha wae ora barokah, ora tenang uripe. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Allah gandengke salat zikir, salat rezeki zikir gitu. Itu artinya apa? Banyak orang diberi rezeki sama Allah. Ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan zikir dan ibadah kepada Allah, maka keberkahan rezeki itu akan tidak ada keberkahannya. Gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Maka banyak orang kita temukan, penggaweannya macam-macam. Ada yang jualan cilok misal. Nunggu sing tuku ngucapke astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa misalkan sambil nunggu sing dodolan lontong, warung lontong, sambil nunggu ngapalke Quran, jos gitu kan. Sambil nunggu bismillahirrahmanirrahim ngapalke surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Teko saayat, nek pelanggan teko, mandek se lanjut ke maneng gitu kan. Wadhkurullah, insyaallah barokah itu. Kemudian apapun pekerjaan kita ada di sela-sela waktu itu, masya Allah, di sela-sela waktu kita gunakan untuk itu. Wadhkurullah, golek rizki, zikir. Gitu. Maka saya temukan ada guru, kalau saya di sekolah ada guru. Ada ustadz itu kalau pas nggak ngajar minta tolong, kalau pas nggak ngajar itu pegang Quran, murojaah Quran. Dan itu teman-teman itu masya Allah. Kalau pas nggak ngajar murojaah Quran itu sebagai motivasi. Muridnya ndelok gurune bar apa orang ngaji, orang ngajar murojaah Quran. Muridnya melu-melu, Pak.
Muridnya melu-melu jak field trip neng ke suatu tempat di bis, itu apa yang dilakukan? Murojaah Quran, Pak. Gitu. Itu barokah tuh di situ. Murojaah Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardi, rizki fantashiru fil ardi. Kita melihat misalkan. Tapi meskipun rizki itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, ya wes wong wis ditentokne, ya sudah, kita nggak usah kemana-mana, di masjid aja ndonga karo Gusti Allah, ya gak pas, ya nggak pas seperti itu. Allah sudah tentukan rizkinya, maka kata Allah fantashiru, maka bertebaranlah di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, padha golek ono. Yang kita cari itu tidak hanya banyak, tapi apa? Banyak dan barokah. Nek banyak barokah itu insya Allah itu enak gitu kan. Nah, ada beberapa hal, beberapa pintu rizki agar rizki kita itu halal dan barokah. Kadang wong duit akeh tapi nek wis kaya korban itu ya kon korban ya gak korban, wong ora barokah tadi. Duitnya turah-turah. Ning wayang entuk korban 3,5 juta. Ora gelem korban. Niki enten. Boten. Mriki boten enten insya Allah. Iku. Yang itu beberapa pintu yang pertama. Biar barokah itu nek golek rezeki itu didasari 3 hal yang pertama. Telu yang pertama niku takwa, tawakal, istiqomah. Takwa. Rizki itu nek rizki ini takwa itu enak, Pak. Rizki takwa, rizki yang didasari dengan takwa. Wa may yattaqillah, ayat mon cetha, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surat Thalaq ayat 23. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sing sapa wong takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan apa? Jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu la yahtasib, dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah gandengkan itu takwa dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu luar biasa. Jadi isyarat-isyarat Quran itu luar biasa. Kemudian lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Sing tawakal kepada Allah maka dia akan mendapatkan bagiannya. Jadi takwa tawakal. Ini isyarat takwa tawakal rizki. Al-Quran itu banyak mengisyaratkan tentang sesuatu hal. Tidak hanya urusan dunia, tidak hanya urusan rizki, tidak hanya urusan agama. Bahkan urusan ilmu pengetahuan, Al-Quran banyak mengisyaratkan. Saya kasih contoh terkait urusan pengetahuan, isyarat-isyarat Quran. Misal ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu lahir, zat apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu ketika lahir? Apa vitamin apa yang dibutuhkan? Dalile surat Maryam, kisahnya Maryam, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ketika Maryam mau melahirkan, gitu kan, bijid'in nakhlah, kemudian Maryam diperintahkan untuk apa? Ke pohon kurma. Di pohon kurma diperintahkan oleh Allah wahuzzi, untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, tusakit ilai rutban janiyah, untuk apa? Untuk menjatuhkan pohon, untuk menjatuhkan buah kurma. Akhirnya jatuhlah buah kurma, gitu. Jatuhlah buah kurma. Setelah diteliti ternyata apa? Kebutuhan zat ataupun energi yang dibutuhkan oleh wanita yang setelah melahirkan semuanya terdapat di kurma. Ada penelitian lagi, Allah sandingkan ketika ceritanya siapa itu? Ceritanya Nabi Sulaiman dengan semut. Falamma atau biwadin namli, ketika Sulaiman dan tentaranya tiba di suatu lembah yang di situ banyak semutnya, ada istana semut. Allah gandengkan lembah dengan apa? Semut. Kalau kita melihat lembah itu berarti kira-kira itu tanah sing tandus apa subur? Subur. Sekarang cek di Google, apakah semut itu berpengaruh kepada kesuburan tanah? Itu yang meneliti bukan orang Islam, bahkan orang Yahudi meneliti. Sampai kalau kita lihat atau kita dengar negara Somalia. Somalia itu negara yang miskin, Pak. Negara miskin, bahkan penduduknya kelaparan karena tanahnya nggak subur. Kemudian sama peneliti, oh itu halama atau biwadin namli, peneliti orang yang meneliti kok itu orang Yahudi.
Diteliti apakah ada hubungan dalam Quran kok disebutkan apakah ada hubungan antara tanah dan semut, kesuburan tanah dan semut. Ternyata dipraktekkan sebelum tanah yang mau ditanami disebar semut, sebari semut, kemudian jadilah tanah itu gembur dan subur. Falamma atau biwadin namar. Demikian juga itu isyarat-isyarat ilmu pengetahuan sudah dibuktikan dengan sains, dengan pengetahuan. Kalau itu sekarang kita percaya nggak percaya, wong takwa niku rizkine min haitsu la yahtasib, takwa digandengkan dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Ya tergantung kita percaya apa enggak. Kita ibadah kepada Allah setiap saat itu kita percaya enggak? Nek wis ibadah Allah akan beri rizki kita min haitsu la yahtasib. Balik nek ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebut asma Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kita lihat pengasih. Kalau Maha Pengasih, sifat Allah Maha Pengasih, yang dikasih itu siapa, Pak? Semua makhluk dikasih sama Allah. Orang peduli sholat, orang sholat, ibadah, orang ibadah, semua dikasih sama Allah. Tetapi yang disayang siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Makanya rizki ini wong takwa niku nek dihitung mungkin takeh, tapi insyaallah ayem adem ayem neng ati gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar. Dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian bertawakal. Kalau kita lihat kisah ini bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, itu mesti banyak kisah terkait apa? Kisah Nabi siapa? Ibrahim. Nabi yang paling banyak disebutkan, yang paling banyak diucapkan umat Islam setelah Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Ibrahim. Nek sholat itu enggak, sholat mesti baca Ibrahim, sholawat kepada Nabi Ibrahim. Nah terkait dengan takwa dan tawakal, kita lihat misalkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membawa ibunda Hajar dan Ismail yang masih bayi di suatu lembah yang tandus. Kemudian ditinggalkan sama Ibrahim, ketika Ibrahim meninggalkan, apa kata ibunda Hajar? Ibunda Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, ila aina anta?" Kemana wahai Ibrahim? Kemanakah engkau hendak pergi? Anake karo bojone ditinggal di lembah. Nabiullah Ibrahim lungo ditekoki, saking abote ujiane Nabiullah Ibrahim gak bisa jawab, gak bisa berkata-kata. Kemudian pertanyaan ibunda Hajar dirubah, ditekoki yang tidak gelem jawab. Sebab abot, Pak. Wong lanang bojo ninggalke bojo karo anake ku abot. Nabiullah Ibrahim gak bisa jawab, gak bisa keluar kata-katanya. Akhirnya apa? Istri yang cerdas, ibunda Hajar yang cerdas, karena suaminya gak sanggup menjawabnya, kemudian pertanyaan diganti apa? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini, kata ibunda Hajar. Sampai sudah dikatakan pertanyaannya, dari yang tadi pertanyaannya uraian, kemudian dikasih pertanyaan pilihan ganda benar salah. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkanku di sini? Sampai Nabi Ibrahim gak bisa jawab ya, itu gak bisa jawab. Kenapa? Karena berat ujiannya. Ninggal anak semata wayang, anak pertama yang masih bayi ditinggal di padang pasir yang tandus, gak kuat. Kemudian Nabi Ibrahim cuma bisa menganggukkan kepala. Apa kata ibunda Hajar? Sudah isyarat Nabi Ibrahim menganggukkan kepala, berarti iya, itu adalah perintah Allah. Maka ibunda Hajar mengatakan idan la yudhi'unallah. Berarti kalau itu perintah Allah, gak bakal Allah membiarkan kita di sini sengsara, di sini enggak. Itu takwa, Pak. Rizki takwa. Sekarang kalau kita melihat pada waktu itu ibunda Hajar gitu, gimana susahnya ditinggal oleh suaminya Ibrahim di suatu lembah yang tidak ada siapapun, kemudian ditinggali hanya satu geribah air. Satu geribah itu kulit yang disamak, kemudian diuntel-untel itu sampai jadi tempat wadah minuman. Dikasih satu geribah itu, kemudian ditinggal. Kalau enggak karena takwanya, oh ya sudahlah, kalau ini perintahnya Allah tak jalankan.
Maka karena ketakwaannya, tapi ketika sudah ketakwaannya, oh ini perintah Allah, sudah aku akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah diem saja Ibunda Hajar dengan rizkinya? Enggak, Pak. Ketika anaknya sudah nangis, kemudian apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Lari, Pak, dari Bukit Sofa. Oh, di sana kayaknya ada air ke Bukit Sofa. Kemudian, oh ternyata nggak ada. Oh, di Bukit Marwah kayaknya ada air. Lari ke Bukit Marwah. Oh, nggak ada lagi. Lari ke Bukit Sofa lagi, lari ke Marwah lagi, sampai berapa? 7 kali. Kalau sekarang panjenengan sing umroh haji itu nek neng Sofa Marwah kuwi wis penak, Pak. Asenan. Ya kan? Wis neng asene saiki. Saiki dibuat gedung berlantai bertingkat 3 atau 4 tingkat gitu kan. Itu asenan kabeh. Tapi zamane Bunda Hajar ono asene. Gak ono, Pak. Iku padang pasir panas, gak ada tandus, yang gak ada apa-apanya. Lari dari Sofa Marwah 7 kali seorang ibu. Kemudian ternyata rizkinya di mana? Rizkinya di Ismail yang tadi. Akhirnya rizkinya keluar dari mana? Ismail menghentakkan kakinya, disitulah keluar air Zam-Zam di situ. Tapi harus apa tadi? Pantasyur usaha se. Wong boleh rizki itu kudu usaha dhisik. Gak cukup meneng. Nek tadi Ibunda Hajar, oh ini udah perintahnya Allah, ya sudahlah, aku gak di sini diam, pasti akan datang rizkinya. Enggak kayak gitu. Tapi Ibunda Hajar apa? Lari dari Sofa ke Marwah untuk menjemput rizkinya. Meskipun ujungnya rizkinya berada di jejak kakinya Nabiullah Ismail. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran dulu. Nah, pelajarannya adalah ini seorang ibu, bapak itu kalau sudah ngomong itu biasanya banyak diemnya. Kalau ujian yang sangat mendapatkan ujian yang berat, itu akeh menengi. Berbeda dengan ibu. Ibu ketika mendapat ujian yang berat, akeh menengi apa akeh ngresulone, Bu? Gak ngaku. Akeh ngomong, akeh ngresulone nek ibu. Tapi nek bapak mah enggak. Menghadapinya dengan diam, karena itu memang tabiatnya bapak-bapak itu nggak banyak mengucapkan kata-kata, tapi banyak melakukan kerja. Tapi ibu-ibu itu banyak ngomongnya. Makanya ibu-ibu itu kakek ngomongnya, niku bapak-bapak kudu maklum, ya meneng ya apa maklum gitu, karena dia mangono kuwi, gitu ya mangono kuwi. Nah setelah itu, ini pelajarannya, rizki dijemput, maka Hajar tidak menjemput rizkinya. Kemudian setelah itu apa? Ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkannya, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah di surat Ibrahim ayat 37. Ini menunjukkan ketawakalannya Ibrahim terkait rizkinya. Surat Ibrahim ayat 37, ketika sudah melangkah agak jauh dari tadi istrinya, dari Ibunda Hajar, dan ini kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Doanya di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Kaitan dengan rezeki lagi nih. Tawakalnya. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana ya Allah, inni askantu inni askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram, di tepi, di dekat baitikal muharram, rumahmu yang mulia. Rabbana ya Allah, liyuqimus shalah, agar mereka keturunanku nanti yuqimus shalah, mendirikan shalat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu tahwi ilaihim, condong kepada Mekah dan Madinah. Tahwi ilaihim, condong kepada mereka, kepada Ibunda Hajar dan keturunannya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rizki daripada buah-buahan. La'allakum tashkurun, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, ini doa yang luar biasa. Visioner doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini askantu min dzurriyyati. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan keturunannya di tempat yang sangat tandus, tapi berdoa apa? Liyuqimus shalah, untuk mendirikan sholat. Sekarang apa yang terjadi? Banyak orang, jutaan orang
sholat di sana. Yuqimus sholat. Jadi doanya itu tidak hanya, kadang itu kalau kita berdoa itu kadang cuma untuk sesaat. Ini Nabi Ibrahim doanya untuk sekian abad gitu kan. Untuk sekian abad, untuk generasi sekian generasi. Yuqimus sholat, untuk mendirikan sholat. Sekarang Masya Allah, kita lihat jutaan orang sholat di Mekah Madinah. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia cenderung condong ke sana. Gak ada orang Islam, semua kita rindu nggak pengen ke Mekah ke Madinah Bapak? Pengen, nek ditanya pengen semuanya, pengen kan? Gak ada umat Islam yang nggak pengen. Aku nggak ingin lah ke Mekah Madinah, ingin tuh plesirnya neng Singapura gitu kan? Gak ada. Pengen neng Mekah Madinah dhisik, perkara engko ning Singapura ya gak ada masalah, tapi pengen Mekah Madinah dulu. Tahwi ilaihim. Bahkan yang sudah ke sana berkali-kali pengen lagi. Karena doanya Ibrahim, tahwi ilaihim. Cenderung ke sana, condong ke sana. Kemudian apa? Warzuqhum minats tsamarat. Dan berikanlah rezeki daripada buah-buahan. Nah, sekarang luar biasa kalau kita melihat di Mekah Madinah itu. Mau cari buah apa meskipun tandus kayak begitu, mau cari buah apa juga ada yang lumrah-lumrah aja gitu kan. Misalkan cari buah apa? Apel, pir, apa? Pisang dan lain sebagainya. Banyak di sana. Sing lumrah-lumrah nek golek durian yo kita gak ketemu, Pak. Ada yang ketemu durian di sana? Yang sudah umroh atau haji gak ketemu, Pak. Tapi itu tadi, kalau buah yang lumrah-lumrah itu banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tawakal. Ketawakalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kita melihat setelah tawakal, takwa, tawakal. Insya Allah barokah rezeki ini. Rezeki didasari takwa sama tawakal. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taat. Kita sudah ibadah sama Allah, kita sudah mi'un sama Allah, berdoa kepada Allah, tapi kok belum diberi rezeki yang banyak sama Allah, wis mandek ae, gak usah lanjut ibadah gitu. Akhirnya yang enggak istiqomah kan mandek. Tapi apa? Itu tadi kita harus tetap istiqomah. Maka kemarin ada orang baru masuk Islam ke saya, Ustaz saya mau ngobrol. Oke siap, silakan ngobrol sama saya, tanyakan, ngobrol tentang agama, ngobrol. Saya sampaikan, kamu masuk Islam sudah siap? Siap Ustaz. Oke, ujian pertamanya saya sampaikan, ujian pertamamu nanti dari keluarga, karena keluarganya Kristen semuanya. Ujian pertamamu dari keluarga. Siap? Siap Ustaz. Maka tak sampaikan dulu ujian pertama keluarga, setelah itu ujian selanjutnya begini. Karena orang yang beriman itu Allah tidak akan biarkan seperti itu saja, tetapi Allah akan uji bagaimana keimanannya. Akhirnya siap-siap, alhamdulillah. Sampai sekarang gitu. Walau istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Apabila mereka beristiqomah di dalam jalan kebenaran ini, jalan Islam ini, lasqainahum ma'an ghadaqa, maka akan aku berikan rezeki yang banyak. Istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Puasa kemarin mengajarkan kepada kita itu banyak hal. Pas puasa niku nek salat niku ya kaya-kaya pokoke tepat waktu terus. Ninggal ke jamaah wabot. Giliran bar poso kemudian yo kadang nyepelekno. Itu berarti istiqomahnya harus ditingkatkan. Kalau pas Ramadan kemarin mengajarkan kepada kita itu untuk luar biasa bersedekahnya, bar Ramadan ditingkatkan. Itu istiqomah. Insya Allah Allah akan uji kita dengan yang kita, misalnya Allah beri kita harta, Allah akan uji kita dengan harta kita. Apakah dengan harta itu kita bisa bersedekah? Ketika kita punya jabatan, Allah juga akan uji istiqomah kita. Apakah dengan jabatan itu akan tetap taat kepada Allah? Ketika kita punya kekayaan, jabatan, kemudian kita punya karir kita meningkat terus misal, apakah Allah juga akan uji apakah dengan meningkatnya karir itu kita akan istiqomah dalam syukur kita atau kita berhenti? Allah akan uji sesuai dengan kadar kita semuanya. Allah akan cek istiqomah kita sesuai dengan yang dititipkan kepada kita. Tetap istiqomah apa enggak gitu kan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketiga, istiqomah.
tapi tetap istiqomah. Maka kita minta setiap kali sholat itu apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Al-Islam. Kita minta sama Allah, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Kita minta istiqomah di situ, karena kita nggak ngerti. Apakah kita sekarang ngaji di sini, kemudian kita akan istiqomah ngaji terus, kita nggak ngerti. Maka kita harus minta ihdinas sirotol mustaqim. Kita juga nggak ngerti, mungkin tetangga kita yang tidak pernah ke masjid akan selamanya sampai tua nggak ke masjid, nggak tobat, kita nggak ngerti. Bisa jadi di akhir hayatnya ia akan bertobat kepada Allah dan rajin ke masjid melebihi rajinnya kita sekarang. Kita nggak ngerti. Makanya kita harus istiqomah semuanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki yang membawa keberkahan yang selanjutnya adalah apa? Istighfar. Kadang mungkin Allah turunkan hujan sekarang. Hujan itu sekarang sudah tidak pakai pakemnya. Ya kan? Kalau dulu orang Jawa itu ada Pranoto Mongso ya, Pranoto Mongso. Sekarang nggak ada Pranoto Mongso. Sudah nggak ada lagi Pranoto Mongso. Kenapa? Bisa jadi istighfar kita itu kurang. Kalau dulu mau nanam itu misalnya nanam itu bulannya sekian. Kalau nanam petani nanam itu bulan sekian, nanti panen bulan sekian, nanam lagi bulan sekian gitu. Yang tanahnya tidak hujan. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena itu hilang Pranoto Mongsonya. Maka kita kembali, kita coba lihat pintu rizki yang selanjutnya, yang keempat adalah istighfar. Kita melihat faqul tustaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah gandengkan istighfar. Katakanlah istighfar, beristighfarlah kepada Allah. Allah gandengkan istighfar itu dengan banyak hal. Satu, yursilis sama alaikum midrara, Allah kirimkan hujan. Para tafsir menafsirkan yang disebut ini adalah Allah beri rizki. Istighfar gandengkan dengan rizki. Wa yumditkum bi amwal, istighfar digandengkan dengan amwal, harta. Kemudian wabanin, istighfar digandengkan dengan anak yang soleh. Wa yaj'al lakum jannat, istighfar digandengkan dengan jannat, dengan kebun-kebun. Kemudian istighfar digandengkan dengan sungai-sungai. Apa ini? Kita melihat istighfar, Allah gandengan istighfar dengan rizki, Allah gandengan dengan harta, Allah gandengan dengan anak. Maka kita cek rizki kita bagaimana, seret atau lancar, atau misalkan kita punya banyak neng ayem atau enggak ayem gitu kan, tentrem atau enggak tentrem. Oke, kita lihat kira-kira istighfar kita banyak enggak gitu ya. Kadang itu kita istighfar ya paling minimal itu ya, minimalnya sekarang yang kita lakukan itu berapa? 21 telu ping 5 telu ping 21 bar sholat ping telu, berarti telu ping 5 ini Pak 15, dosane 150, dosane 150, istighfar ping 15. Kanjeng Nabi rande dosa istighfar ping 100. Ono bandingane gitu. Faqul tustaghfiru. Allah ini apa, Allah gandengan. Coba kita cek rezeki kita cek harta kita cek anak kita. Itu membuat kita tentrem enggak? Membuat kita ayem enggak? Gitu kan? Membuat kita adem ayem enggak gitu kan? Kalau belum, kita cek istighfar kita. Bisa jadi istighfar kita kurang istighfarnya. Karena itu digandengkan, Pak. Allah gandengkan istighfar dengan itu tadi. Nah, kalau kita melihat Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang semua pertanyaan, ditanya dengan semua pertanyaan, dengan banyak pertanyaan, ditanya terkait dengan urusan harta, terkait dengan urusan anak, ditanya terkait dengan urusan jabatan, jawabannya apa? Faqul tustaghfiru, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Kita melihat sebuah kisah lagi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang imam, ulama, muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, apal hadis itu jumlahnya 1 juta, Pak.
1 juta hadis dihafal oleh beliau Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Ketika di usia senjanya, pun sepuh, gak ada kabar, gak ada rasan-rasan, gak ada janji. Imam Ahmad bin Hambal itu koyak pengen banget itu ke Basrah. Tinggalnya di Baghdad, pengen ke Basrah. Pokoknya pengen yang Basrah. Gak ada sebabnya, gak ada sebabnya. Kalau sebabnya pun, pokoknya pengen yang Basrah. Gak tahu sebabnya apa. Kemudian akhirnya beliau Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan ke Basrah sendiri. Sampai di Basrah itu malam hari ketika sholat isya. Habis sholat isya, kemudian setelah sholat isya pengen istirahat di masjid itu. Tapi qadarullah takmir masjidnya nggak ramah sama musafir. Takmir masjidnya nggak ramah sama musafir. Kemudian marbot masjid yang ngusir Imam Ahmad karena nggak tahu Pak kalau itu Imam Ahmad, ulama besar. Nek saat niki iso selfie Pak ya, tahu fotonya, oh ini fotonya Imam Ahmad. Kalau dulu nggak ada, taunya namanya terdengar di mana-mana tapi nggak tahu mana Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya diusirlah sama marbot tadi. Setelah diusir, akhirnya duduk di emperan, diusir lagi. Baik Syekh itu sebutan untuk orang yang berilmu dan juga untuk orang yang sudah sepuh, untuk orang yang tua. Maka marbot tadi mengatakan, wahai Syekh, gitu kan, kamu nggak boleh tidur di sini, nggak boleh di sini. Akhirnya diusirlah Imam Ahmad bin Hambal karena nggak ngerti kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ketika diusir, ketika sampai keluar masjid, di samping masjid itu ada rumah kecil, rumah penjual roti, pembuat roti. Akhirnya sama sang pembuat roti tadi diampir ke, ya sudah, wahai Syekh silahkan mampir di rumah saya, silahkan istirahat di rumah saya punya rumah meskipun kecil, tapi insya Allah bisa untuk mampir di rumah saya. Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal pun masuk. Imam Ahmad bin Hambal memperhatikan betul. Tadi penjual roti tadi ternyata ketika membuat adonan rotinya, apa yang dilakukan? Senantiasa istighfar, astagfirullah, mecahke telur, astagfirullah. Kemudian apa nguleni apa bahasa Indonesianya nguleni itu ngucap astagfirullah, apa membuat adonan itu ucap astagfirullah. Terus kemudian Imam Ahmad bertanya, sejak kapan engkau melakukan ini, istighfar ini? Penjual tadi mengatakan, sejak aku menjual roti, maka setiap kali aku membuat adonan, maka aku akan senantiasa beristighfar. Sudah berapa puluh tahun? Kemudian itu mengatakan 30 tahun. Sudah 30 tahun untuk melakukan seperti itu. Kemudian apa yang kau dapat, kata Imam Ahmad? Apa yang kau dapat setelah engkau melakukan itu semuanya? Orang itu mengatakan, semua hajat-hajatku dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu yang belum, kata orang itu. Yang belum, apa yang belum, kata Imam Ahmad? Orang itu mengatakan, satu hajat yang belum dikabulkan sama Allah adalah aku ingin bertemu seorang ulama besar yang hafal 1 juta hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Allahu Akbar. Mungkin inilah jawaban kenapa aku ingin ke Basrah. Jadi dengan istighfar bisa menarik seorang ulama yang luar biasa. Dengan istighfarnya, astagfirullahaladzim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cek coba. Kita cek istighfar rizki kita. Bagaimana kondisi rizki kita? Itu bisa jadi karena istighfar kita kurang. Atau kita kadang kita sudah dapat rizki itu banyak, tapi tidak bisa memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Bisa jadi istighfar kita cuma tadi 15 kali sehari. Dan sholat ping telu gitu kan. Bariku nggak pernah mengucapkan istighfar lagi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pintu yang keberapa tadi. Selanjutnya, agar rezeki kita itu barokah, kita cek lagi bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Rezeki kita kok masalah, rezeki kita kok kita dapat banyak tapi kurang barokah, dapat banyak kurang tenang. Cek bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita.
Apa kita sudah berbuat baik sama kedua orang tua gitu? Kadang itu begini, kita memberikan sedekah kepada orang lain itu dengan banyaknya dan dengan ininya, tapi kadang kita lalai dengan kedua orang tua kita gitu. Jangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ngendikan, man ahabba ayamudda lahu fi umrihi, barang siapa yang ingin ayamudda lahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya, wa yuzadu lahu fi rizkihi, dan ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Falyabarru walidayhi wal yasil rahimahu. Falyabarru, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wal yasil rahimahu, dan sambunglah silaturahim kerabat orang tua. Maka kita cek Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Maka kalau orang Jawa mengatakan di dunia ini ada pangeran katon. Orang Jawa mengatakan pangeran katon. Pangeran katon itu adalah pangeran itu ya pangeran yang katon, yang kelihatan di depan kita. Itu siapa? Orang tua kita. Kalau pangeran yang nggak katon itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pangeran yang katon, kalau kita ridho, kalau kedua orang tua kita itu ridho kepada kita, insya Allah barokah hidup kita. Tapi kalau sebaliknya ya enggak. Kita melihat satu contoh kisah Uwais Al-Qarni ya. Kita tahu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang yang kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Dalam ukuran dunia, Uwais Al-Qarni itu kaya apa miskin? Miskin. Orang yang fakir. Uwais Al-Qarni dalam ukuran dunia orang yang fakir. Sampai karena saking fakirnya, ketika orang tuanya tinggal ibunya, ketika ibunya mempunyai hajat, wahai Uwais, aku ingin melaksanakan ibadah haji, kata Uwais. Kata ibunya, kata Uwais bingung, piye carane melakukan ibadah haji? Perjalanan dari Yaman ke Syam, dari Yaman ke Mekah. Perjalanan dari Yaman ke Mekah, jenengan delok peta, dari Yaman ke Mekah itu ya kira-kira butuh perjalanan berapa lama? Suwe pokoknya Pak ya. Dari Yaman ke Mekah itu jalan kaki. Akhirnya sama Uwais Al-Qarni demi menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya apa? Uwais jalan kaki, menggendong ibunya jalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena fakirnya nggak punya uang. Kemudian ketika melihat Ka'bah, apa yang terjadi? Ketika melihat Ka'bah, ibunya bercucuran air mata, kemudian keduanya Uwais berdoa, ya Allah ampunilah dosa ibuku, kata Uwais. Kemudian ibunya nyaut, wahai anakku, kenapa engkau mendoakan dosaku diampuni sama Allah? Nah bagaimana dengan dosamu? Gak minta untukmu sendiri, kata ibunya. Kemudian yang dikatakan, Uwais mengatakan, cukuplah aku mendapatkan ridhomu, kata Uwais. Kalau ibu masuk surga dan ibu ridho kepadaku, insya Allah aku masuk surga. Kemudian sama Nabi dikatakan, itulah sahabat Nabi yang tidak pernah melihat Nabi. Sahabat tapi tidak pernah melihat Nabi. Karena yang ukurannya sahabat itu hidup bersama Nabi dan pernah melihat, ketemu nama Nabi. Tapi Uwais itu nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi sama Nabi dikatakan itu adalah sahabat. Gitu kan, sahabat. Sampai dikatakan kepada Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, nanti ketika ada rombongan dari Yaman, carilah orang yang ada bekas belangnya di tenggoknya sini, ada bekas belang di tenggoknya, kemudian kalau ketemu orang itu, mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat mustajab, setiap kali mengangkat tangan, doanya dikabulkan sama Allah. Kemudian sampai meninggalnya Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kekhalifahan Umar, di zaman Khalifah Umar dicek, Umar itu setiap ada rombongan dari Yaman dicek, apakah ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni di situ. Dicek tenggoknya, dicek satu sampai suatu saat ketemu, oh inilah Uwais Al-Qarni. Ketika ketemu Uwais,
kemudian sahabat besar, khalifah, seorang presiden minta doa kepada fakir, orang fakir namanya Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, Rasul pernah bersabda, memerintahkan kepadaku untuk minta doa kepadamu. Maka Umar dan Ali pun minta doa dan istighfar. Akhirnya setelah itu Uwais pun berdoa dan beristighfar. Kemudian setelah itu Umar mengatakan, aku akan berikan harta dari Baitul Mal ini untuk menghidupi dan mencukupi semua kebutuhanmu, kata Umar. Kemudian Uwais mengatakan, cukuplah, yang tahu tentangku adalah engkau wahai Umar dan Ali. Dan setelah itu tolong ini tidak disebarkan kepada orang lain. Karena itu pesannya Uwais, maka sudah. Coba kalau sekarang ditawari kecukupan harta sama presiden pasti iya gitu kan. Tapi kalau Uwais mengatakan tidak. Saya ingin terkenalnya di langit saja, tidak di bumi. Sampai akhirnya meninggalnya Uwais Al-Qarni karena taatnya kepada kedua orang tuanya, karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Terjadi banyak keanehan ketika orang mau memandikannya, ketika orang-orang Yaman mau memandikannya, di situ sudah banyak orang yang memandikannya. Ketika orang-orang mau mengkafaninya, ternyata di situ sudah banyak orang yang mau mengkafaninya. Ketika orang-orang Yaman mau menguburkannya, di situ sudah banyak orang yang menguburkannya. Dan orang Yaman akhirnya pada tanya, siapakah Uwais? Akhirnya barulah tersebar berita bagaimana kesolehan dan kesuhudan Uwais Al-Qarni. Itu karena apa? Karena balya baru walidayhi, baktinya kepada kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cek rizki kita, bagaimana rizki kita itu kita cek. Bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita. Ada masalah apa enggak? Itu kita cek. Nah, ketika rizki kita ada bermasalah, bisa jadi hubungan kita dengan kedua orang tua kita bermasalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jaminan. Sudah habis. Oh ya wes. Saya dia terakhir Bapak Ibu. Saya kasih doa ya. Terakhir saya tutup dengan doa. Doa diriwayatkan dari Ali bin Ali radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin panjenengan sudah hafal doanya. Baca doa ini setelah sholat Jumat ya. Setelah sholat Jumat disebutkan hadis tentang doa ini menyebutkan doa melunasi hutang sepenuh gunung ya. Doa melunasi hutang sepenuh gunung. Terkenalnya seperti itu doanya gitu kan. Ada yang nggak punya hutang? Oh, ada yang nggak punya, banyak insya Allah yang nggak punya hutang. Yang punya hutang ya banyak. Doanya gini, bareng-bareng kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, itu cari yang sudah hafal dibaca setelah sholat Jumat. Baca sholat Jumat, baca ini nggak ada batasan, harus baca sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada batasannya. Baca sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, karena nggak ada batasan dalam ini. Ada yang 3 kali, ya silahkan, mau 7 kali silahkan, baca sebanyak-banyaknya doa ini agar rizki kita diberi kemudahan, rizki yang halal. Kemudian yang punya hutang diberi kelunasan hutangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mendapatkan rizki ada syariat apa? Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ada syariat setelah kita punya rizki, diberi kelonggaran rizki. Ini bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelonggaran rizki, falam yudhi, tidak mau melakukan penyembelihan kurban, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Itu sebagai apa? Bukti kita sholat, yuk kita berkorban. Maka dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar.
bersolatlah kepada Allah, kemudian lakukan korban. Maka setelah kita punya rizki, sebagiannya untuk itu, untuk rizki, untuk kita melaksanakan ibadah berkorban. Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan rizki yang halal darimu, an haramika, dan jauhkanlah dari rizki yang haram, wa aghnini, dan kayakanlah aku, cukupkanlah aku, bifadlika, dari karuniamu, aman siwaka, yang aku tidak akan pernah minta kepada selain engkau. Ini minta kepada Allah. Baca doa itu, cari browsing di Google kalau memang belum hafal, dihafalkan doanya. Semoga kita semuanya diberi rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rezeki yang haram, kemudian kita semuanya diberi oleh Allah rezeki yang halal barokah, hutang nggak punya hutang, amin Allahumma amin. Maka tanangin kawula matur kathah klien-klien atur kawula nyuwun aku isis samudra pangasomo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.